Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita tentang jaringan tumbuhan. KD 33 ini menerapkan konsep tentang keterkaitan hubungan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ pada tumbuhan berdasarkan hasil pengamatan. Indikator pencapaian khusus, satu, menganalisis macam jaringan pada organ tumbuhan dikotil, monokotil melalui gambar. 2. Membedakan jaringan penyusun akar, batang, dan daun, monokotil dan dikotil melalui gambar. Oke, kita lihat struktur organ batang dikotil. Kita lihat ya, jaringan penyusun batangnya, epidermis yang melindungi organ batang, jadi jaringan pelindung. Korteks, jaringan dasar ya, yang merupakan jaringan penguat. Terus jaringan pengangkut yang beraturan ya, phloem, kulit, pembuluh ayak, kambium di tengah-tengah yang warna bening, lalu xilem. Jaringan pengangkut tipe ini disebut kolateral terbuka karena ada kambium di antara phloem dan xilem. Lalu jaringan tengah atau jaringan dasar tengah, pit atau empudur. Sekarang organ daun dikotil. Lihat bagian atas ada epidermis atas yang dilindungi oleh lilit. Tentu fungsinya untuk mengurangi penguapan ya. Nah, ini ada jaringan pagar yang berbentuk panjang, berderet rapi, warnanya agak hijau karena banyak klorofil yang fungsinya untuk fotosintesis. Ini jaringan spon yang banyak rongga, tapi juga banyak klorofil, tentu fungsinya untuk fotosintesis. Dan di bawah ini jaringan epidermis bawah, ada stomata, tempat untuk keluarnya oksigen hasil fotosintesis, masuknya karbon dioksida, dan penguapan air. Nah, ini jaringan pengangkut, masuknya air, xilem, dan keluarnya hasil fotosintesis. Oke, anakku sekalian, kita lanjutkan. Kalian sudah bisa mengisi ya jaringan apa saja dan fungsinya. Nah, ini akar organ akar dikotil dimulai dari bulu akar, epidermis, korteks. Nah, korteks ini juga terdiri dari jaringan dasar. Nah, ini epidermis, endodermis karena di dalam. Lalu ini perisikel. Perisikel itu semacam kambium, jaringan meristematik yang mampu tumbuh dan membentuk cabang akar. Jadi batang dikotil itu kan akarnya juga bercabang-cabang dan menghujam ke dalam tanah, tunjang ya. Terus ini ada yang kuning adalah phloem, lalu ini yang putih kambium, ini xilem ya bentuknya ya. Oke, xilem fungsinya untuk mengangkut air. Lanjut. Nah, sekarang batang monokotil, jaringan pengangkutnya berserakan, tidak beraturan. Di luar ada epidermis, lalu ditemukan langsung jaringan pengangkut, berarti ada phloem dan xilem tapi tidak ada kambium, lalu jaringan dasar. Nah, tentu dengan tidak adanya kambium bagaimana? Tidak akan ada kayu yang membesar, tidak ada pertumbuhan yang menyebabkan terbentuknya lingkaran tahun. Karena kambium itu menyebabkan tumbuh terus keluar membentuk kulit atau phloem ke dalam membentuk xilem sehingga terbentuklah nanti lingkaran tahun. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini organ daun monokotil. Nah, epidermis atasnya ada stomata, epidermis bawahnya ada stomata. Ini jaringan mesofilnya juga tidak beraturan. Jaringan pengangkutnya juga nih. Nah, hampir bentuknya tidak teratur ya, tapi akan tampak xilumnya sangat besar. Ini phloemnya.
Ini akar monokotil, jaringan epidermis, kortek. Ya ini ingat bulu akar, ada bulu akar di epidermis. Terus endodermis, ada perisikel juga. Jadi ada cabang akar ya, akar serabut itu juga tidak satu, jadi ada cabangnya. Terus ada silem dan phloem, ini letaknya beraturan. Di tengah ya parenkim lagi. Nah sekarang kalian bisa membedakan nih perbedaan organ akar monokotil dan dikotil. Dari luar sama, ada rambut akar, epidermis, kortek, endodermis. Tapi setelah endodermis baru berbeda, lihat. Pada letak apa? Silem. Kalau ini beraturan ya, berselang-seling antara phloem, silem, phloem, silem. Kalau ini tidak, silemnya langsung di tengah-tengah. Jadi tumbuh dari arah luar menuju ke dalam membentuk seperti apa ini, positif gitu ya. Jadi perbedaannya letak silem dan phloem pada akar monokotil beraturan, sedangkan pada akar dikotil silem berbentuk positif atau bercabang. Oke, sekarang kita lihat perbedaan batang monokotil dan dikotil. Nah, pada batang dikotil jaringan pengangkutnya beraturan. Ini tidak beraturan. Ini tipenya kolateral terbuka karena ada kambium kan. Ini tidak ada. Oke, perbedaan. Letak jaringan pengangkut dikotil beraturan dan monokotil tersebar. Tipe jaringan pengangkut dikotil kolateral terbuka karena ada kambium, sedangkan monokotil kolateral tertutup, tidak ada kambium. Sekarang daun monokotil dan dikotil. Pada stomata, pada epidermis atas, monokotil ada stomata, di dikotil ada lapisan lilin ya. Oke, terus di dikotil lihat ini jaringan pagar, tampak rapi, ini tidak ada ya. Oke, jadi perbedaan epidermis atas pada batang dikotil dilapisi lilin kutikula, sedangkan pada monokotil terdapat stomata. Pada daun dikotil mesopil jaringan dasar tampak ada palisade pagar. Kesimpulan yang tadi kita bahas, silahkan ya jaringan penyusun akar dikotil apa. Kalau belum paham, kembali lagi untuk menyimak video ini. Kalian sambil menyiapkan buku catatan, jaringan penyusun akar dikotil diringkas apa jawabannya, itu ya. Dan ingat juga buka buku panduannya sambil dilihat fungsi dari setiap jaringan. Oke anakku sekalian, pembelajaran biologi tentang jaringan tumbuhan tidak sulit kan, sangat mudah, dan insya Allah kalian bisa. Kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya tentang jaringan hewan. Oke, jangan lupa like, dan yang belum subscriber di subscriber supaya ibu tetap bersemangat untuk membuat video pembelajaran jarak jauh dan kita akan tetap sehat semuanya. Terima kasih. Rela berbagi, ikhlas memberi, sukses bersama.